Hello, wait, hello everyone. So, welcome back to my streaming, and hello, welcome everyone who watching live and also recording on YouTube. Okay, so this is my next schedule keyboard build. So, as you can see on the title, so for tonight we are gonna build Mod Sonnet keyboard. It's a 75% layout keyboard from Mode Studios. Okay. And yeah, so I hope you have a good Monday. And yeah, I think yeah for tonight build is gonna be short since everything was set up before, so we just need to build the board and yeah, see how the board sound and everything, and what make this stream shorter is because the step is already loop and we just need to install it. Okay, keyboard scene has been changed. Okay, and also welcome to my new testament. Wait, let me fix the alignment first. Okay, I think yeah, that's clear enough. Okay, so let's go to the point. So here is the board, not the board. Case. Halo halo, Mitsal, welcome welcome. Jadi boleh tanya, iyalah jadi aja lah, biar nggak bosen si dashmatnya. Terus kebetulan juga ini si warnanya cakep juga sih, dan yang penting nggak ada color black, tidak ada color black di printing, jadi aman lah buat yang ini. Terus buat foto di under sunlight juga udah dicobain juga oke juga sih hasilnya. Mantul. Kita buka saja keyboard yang sebelumnya udah dibuka. Oke. Oh, ini ada spacebar. Spacebarnya pakai sangan ya. Mantap, mantap. Good choice. So, ini dia keyboardnya. Oke, sebelum keyboard, kita cek dulu warna apa si dashmatnya. Iya bagus emang ini. Seri Stangen yang kebetulan cocok. Kan sebelum-sebelumnya tuh ini si dashmat tuh temanya inilah banyak yang kayak berhubungan dengan bukan berhubungan, maksudnya ada gambar-gambar orang gitu. Kebetulan kurang begitu cocok juga. Pas lihat yang ini kayaknya boleh dicoba. Oke, ada PCB, of course, hot swap. Wait, ya tetap. Kirain ya tapi bahas. Ini ada FR4 plate. FR4 ya? Betul ya? Kirain pakai alu. Terus ini screws, not screws, obeng-obeng, tapi kita nggak akan pakai. Wih, gila motor siapa tuh? Ini screw sama ini buat isotope isolation mount. Alu ya? Tapi di sini tulisannya FR4. Ya mungkin isinya beda. Oke, mau pakai ini nggak? Foamy atau no foam? Oke, no foam.
udah good sih. Iya, kayaknya nggak perlu pakai foam juga udah oke sih. Tapi aman sih waktu itu. Kosal pernah pernah tes juga kan, yang di Sonet sebelumnya nggak pakai foam, di Lupin masih oke. Oke, lihat dulu sama cara. uh Lavender clean. Si action piece-nya sama berarti ya sama yang biru kemarin ya, Mitch ya. Side profile. White bottom. E-white berarti ya ini. Bottomnya E-white. Nice. Oke, ini keyboardnya. Tapi ini kalau di compare nanti kan kita pakai keycap, apa namanya? eh Bukan analog ini. Digital Nightmare kayak keren sih, warnanya sih masuk sih ini sama lavender nih. Aksen putih, putih ini apa, putih e-white berarti ya. Berarti putihnya sama kayak si ininya tuh, si backnya ya. Coba kita buka di sini. Oke, here we go, the PCBs. MH75 Rev Alpha, designed by Gondolin Dream Mode keyboard. Oke, as always. Masih tetap ya. Tadi pas first time unboxing ini kirain send off-nya nggak ada. But it's still there. The stand off. Stand off. Mau dibautin nggak stand off-nya? Tapi sih kalau udah ada stand off-nya gini ya kadung dibautin aja sih. Go. And here is the plate. Yang disolder. Belum pernah coba sih ini dilepasin ini. Cuman kemarin ngeliat di tutorialnya si mod bisa ini. Harus agak dipanasin terus digoyang-goyang, cabut aja. Yang agak mengganggu sebenarnya ini buat suara tuh, bikin apa, stand off tuh bikin suara jadi agak beda ya di sekitaran sini tuh. Apalagi ini spotnya spot-spot krusial nih, backspace di sini. Terus ini mungkin blocker ya, nggak terlalu. Di pinggir juga ini spot-spot krusial nih yang buat suara keyboard. Tab juga, tab escape ini lumayan sering dipencet juga. But ya I don't know why, kenapa harus dipaten ya. Kalau kalian ingat kemarin kita build Zoom 75, dia juga pakai stand off, tapi model stand off-nya tuh removable ya. Jadi kita bisa pilih pasang dan enggak. Dan waktu pas kemarin tuh kita build 2 Zoom 75, stand off-nya nggak dipasang dan suaranya lebih enak sih. Memang belum pernah cobain stand off-nya dipasang, tapi apa ya, lebih rata aja, lebih even gitu si sound. Tidak ada apa namanya, tidak ada titik harsh-nya di sini. Kalau bisa sih di desoler aja. Oh,
Hey, halo Bill. Welcome, welcome. Welcome to the stream. Oke deh. Tapi paling iya kata itu strawberry. Tapi paling buat sekarang kita ini dulu aja lah ya. Kita build pakai stand off-nya. Soalnya ini nggak tahu juga nih butuh effort lama nggak nih nyabut stand off-nya. Takutnya lumayan lama sih. Dan harus hati-hati juga. Sorry. Zoom channel config CF. KTT. Yes. Enak. Tapi jujur lebih suka soundnya yang kemarin yang pakai neon sih. Dan si neonnya juga nggak terlalu high pitch ya. Dipakai di Zoom 75. Agak turn down sedikit. Oh yes. Kita pakai alu plate. Ih, alu plate-nya rada kotor ya. Bisa kita bersihin dulu kali. Kalau keyboardnya kemarin udah dibersihin sih, emang agak sedikit kotor. Coba kita bersihin dulu ya si plate-nya. Cincai kok ini nggak akan lama harusnya buatnya. Wait, let me grab the cleaner. Hello Bill, thank you for following. Alright, kita bersihkan dulu. SWK Mocha, bias. Ada banyak switch baru yang belum dicoba sih. Kalau saya tuh kayak versi RAW-nya Gateron belum, terus SW juga belum sih, belum pernah coba. Tapi ini sonetnya tuh buat keyboard second, still good deal ya. Masih oke sih tampilannya walaupun infonya ada apa, ada scuff sedikit di dalamnya, cuman nggak ngaruh lah ya, karena nggak kelihatan juga. Oh, Battlefield asal kamu interesting juga. Nice. Memang dari terakhir kemarin ada apa, build keyboard, belum belum ada yang masuk switch-switch yang baru sih. Masih switch-switch regular. Sumpah itu switch should be nice. Backnya sedikit kok. Hi Sizu, thank you for following. Welcome to the stream. Oh, lumayan ya. It's a bit dirty. Nice.
kelihatan ya. Sedikit kotor tapi masih oke sih, nggak sampai coklat banget. Kalau coklat banget itu tuh nyemplung ke selokan kali. Pelit. Oke, aman. Juga PCB juga sedikit butek, boleh deh kita bersihin sedikit dulu. Mumpung lagi dibongkar kan, why not. Padahal tahu, kalau tahu ini apa namanya mau dilepas stand off-nya tuh barusan sebelum streaming kita coba lepas dulu. Tapi gampang lah. We can do it later. Semoga stok di Acid masih ada. Kalau di Acid ini ya apa namanya si SWK switch-nya ini apa namanya? Buka in stock apa pre-order? Oke, so okay, ini dia. Oh iya, what nice. Di toko bisa ketemu semua PE foam. Tergantung keyboardnya apa sih. Kalau tab mod sih kayaknya kalau udah pernah nanya di forum nggak terlalu disaranin ya. Karena emang sedikit beresiko gitu sebenarnya. Bisa bikin keyboard kebakar. Komponennya sih sebenarnya, bukan keyboard. Nah, ini kita bakal coba pakai ini nih apa namanya si fit, standar fit. Kita compare nanti suara Sonet. Si Sonet kan dia pakai apa? Rubber fit yang panjang ya, yang model-modelnya Geon. Nah, kita coba kalau pakai ini suaranya apakah ada perbedaan? Kalau PIVO masih bisa, kalau tap mode sih ya terserah ya. Kalau mau pasang bisa, silahkan. Cuman sih kalau mau saran sih jangan pakai PIVO. Jangan pakai tap mode ya. Keyboardnya apa emang? Sisu. Sisu. There we go. Kita pakai step cherry, click in. Click in. SWK muka. Tapi SWK sih kalau ngelihat dari neon aja udah bagus ya switchnya. Berapa sih sebiji harganya? Hmm. Enam ribu something, wih, boleh sih harganya segitu. Malah di bawahnya ini ya, di bawahnya neon ya.
Berarti dia masuk kelas middle ya harganya untuk switch harga segitu. Oke, lebih satu. Dekat 7.000 sih oke lah. Neon aja kan per satu bijiannya itu 8.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 8.000 ya, 70 sekian kan dapat 10 biji. Enggak deng. Ya 7.000 something ya, berarti mirip-mirip harganya. Oke, stabilizer install. Wait, kebalik. There you go. Dia juga non box stem. Nice. Saya penasaran juga sih si box non box stemnya itu yang SWK. Soalnya terakhir nyobain neon itu nggak tahu mungkin batchnya agak kurang atau gimana, cuman dia stoknya ada kayak sedikit feel, bukan feel ya, mungkin ada suara-suara scratch sedikit gitu, tapi dikit sih, tipis sih, cuman dia agak random gitu, nggak kayak MX Black kan dia scratch tapi konsisten gitu, emang tipikal switchnya gitu. Oke, step cap sih harus. Ya belum dilihat sih si Mitch pakai step cap sih ya. Belum ngeliat keycap setnya. Iya itu gue juga ngerasain ada yang minor scratch gitu. Tuh kan berarti bukan perasaan gue doang. Ya cuman yang nyebelin tuh dia random gitu, nggak apa namanya, nggak nggak rata gitu. Ada yang smooth, nggak maksudnya nggak kenapa-napa, ada yang kayak ada scratch gitu. Tapi lucunya waktu pas ketahuan itu, pas aku notice ada scratchnya, nah di testing kan ini scratchnya dari mana nih, pas dicoba nggak pakai keycap dia suaranya normal gitu, tapi ketika dipasangin keycap, nah baru itu ada suaranya si scratch scratch tipisnya lah gitu. Ya mungkin kalau misalkan nggak terlalu notice gitu ya, emang apa ya, emang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu scratchnya tuh beda kayak scratchnya MX ya. Kalau MX Black kan scratchnya tuh ya khas lah gitu, kalau ini scratchnya tuh emang tipis gitu, rada-rada kesamarin. Mungkin kalau misalkan si switch yang scratchnya itu dipasang di board tertentu nggak akan terlalu kedengeran. Oke, nice. Pinggir-pinggiran dulu karena kita nggak akan pakai ini. Yep. Here we go, the switch Durock Lupin. Switch yang karakteristiknya mendekati apa? Mendekati neon ya, si Durock Lupin ini. Buat yang mungkin belum pernah coba. High pitch-nya hampir mirip-mirip. Kita lihat minggu depan ya, udah sampai belum ya? Udah mulai nggak, udah mulai ini sih sebenarnya. Udah mulai apa ya? Hasrat menunggunya udah sedikit hilang ya. Tapi kita udah siapin ini, siapin apa switchnya buat si Empoy itu.
Cara udah di loop, udah swap spring, kita lihat. Ini Azure Dragon pakai TX 62 gram medium. We will see apakah switch ini akan mengingatkan masa-masa dulu waktu saya pakai apa? Pakai switch Zilios. Karena Zilios V2 itu salah satu tactile switch pertama yang pernah ku coba ya. Tapi harganya waktu itu kurang bersahabat. Oke, spacebar is clear. Ups, si Noir jatuh nih. Nah, gue pasang sini aja nih. Noir. Plate-nya kemungkinan besar sih pakai ini, pakai CF ya. Cuman si apa namanya si eh Azure Dragon ini kan high pitch tipikalnya. Kalau di pair sama CF plate di keyboard yang memang nggak bisa ngimbang apa bukan ngimbang ya di keyboard yang memang suaranya kurang clean ya, maksudnya kurang clean di sini bisa dibilang tuh agak hollow atau roomy gitu, agak agak sedikit resonance. Itu bakal bakal sedikit kacau balau sih harusnya ya secara teori pengalaman gue. Cuman ya we will see lah nanti, soalnya kemungkinan sih nggak akan pakai dampener apa-apa buat lihat sejauh mana si perform keyboardnya. Backspace nice. Ini TX atau Cherry sih? PC case semoga aman sih. Semoga aman ya. Soalnya kalau emang compare apa head to bukan A/B testing kayaknya dari beberapa video yang lihat dengan switch yang sama, config yang sama, CF plate maksudnya config CF sama switch sama di case yang beda itu memang si PC plate-nya tuh dia sedikit lebih low ya si suaranya. Pakai Cherry. Nice, nice. Dan kemungkinan juga nanti si Empo ini bakal dibuat pakai step TXAP ya, mulai kita mulai beralih dari Durock Vito ya ke TXAP karena dari dua build kemarin itu yang udah dicoba emang TXAP itu oke lah ya, kita nggak perlu holy mode segala macem. Paling ya kalau mau make sure cukup ini aja apa wire balancing doang udah cukup, udah oke. Dan ya suaranya juga ya lumayan lah, lumayan. Not bad. Buat suara stepnya TX. Salah ambil. Reason mau ada yang kasih tips ganti screw-nya jadi Teflon screw. Hah? Ganti screw-nya jadi Teflon screw maksudnya gimana? Ganti screw jadi Teflon screw. Teflon kan biasanya ini yang buat dampener stabilizer. Oh, screw-nya berbahan Teflon. I see. Buat envoy aja Pak. Lini yang lain juga. Halo, halo Rian. Welcome, welcome. Oke. Jatuh.
Memang itu dia nge-screw case-nya supaya biar biar suaranya even. Oh yang dua itu ya yang dua di situ. Tapi kan itu buat supaya dia nggak eh, apa jatuh. Jadi dia tuh ada dua screw si Envoy itu. Stand off sama screw yang buat nahan si keyboardnya biar nggak jatuh kalau kebalik. Tapi kalau nggak tahu tuh kalau misalkan dia baru announce sekarang, maksudnya orang-orang yang ikut group buy dapat nggak itu si kit screw-nya atau harus beli ekstra gitu? Oh, baru suggest. Berarti belum include di kitnya ya. Tapi kalau ngelihat beberapa update terkini mod sih apa namanya kayak untuk si apa reverb dan penernya itu harusnya dia ada apa kelihatannya bikin beberapa varian lain deh. Nggak tahu tuh bisa di swap ke maksudnya dimasukin ke Envoy juga nggak? Kalau beda size sih susah sih. Tapi kalau size-nya sama mungkin bisa beli ekstra sih namanya. Kalau saya pribadi sih yang paling annoying tuh sebenarnya si stand off-nya sih sebenarnya itu aja sih. Selain itu kayaknya ya masih oke lah. Padahal tuh sebenarnya sih kalau untuk apa ya untuk stand off itu kan udah bukan hal baru lagi ya maksudnya dia tuh bisa bikin apa suara keyboard tuh nggak even gitu. Tapi nggak tahu kenapa maksudnya masih ada juga keyboard keyboard baru yang apa namanya yang tetap pakai stand off gitu. Memang ada advantage-nya ketika keyboard tuh ada stand off-nya. Jadi khususnya kayak gini misalkan keyboard kita hot swap, kita nggak perlu bongkar keyboard ya kalau mau cabut semua switch. Jadi PCB-nya dia tetap nempel. Pas juga soundnya sama DJ Nightmare. Yes, iya sih ini keren banget sih si Digital Nightmare. Dulu tuh aku apa ngelihatnya tuh si DJ Nightmare ini eh, apa bakal sama kayak warna-warnanya apa namanya si Metropolis ya. Metropolis kan dia agak bluish ya si bassnya. Tapi ternyata pas lihat IR apa in real life-nya dia dark purple gitu. Boleh juga sih kalau ada kalau ada kalau ada yang 90 rada ungu ini yes. Oh iya ini serba ungu ya. Switch-nya ungu, keycapnya ungu, keyboardnya ungu, ungu, ungu lavender. Sikat lagi kah? Nah, ntar lah. Yang lain dulu. Kita hunting apa? Keycap lain dulu sebelum Nightmare. Masalahnya ini juga, maksudnya eh, ada keycap tapi belum ada mau dipasang di mana, bingung juga sih. Boleh lah si apa? Sekalian panels. Panels. Berhubung udah punya handar kayaknya nggak belum belum nggak apa ya belum terlalu
belum terlalu greget sama panel. Soalnya kalau panel tuh kayaknya lebih apa bakal lebih apa bakal lebih bagus di pair sama keyboard yang warna biru dan agak hijau gitu. Which is dua warna itu bukan bukan jadi opsi utama kalau misalkan ada keyboard yang mungkin apa aku tertarik gitu. Saya nggak dapat panel yang random. Handar di keyboard red bisa, di silver bisa, di e-white juga bisa, dan polikarbonat juga bagus. Tapi kemarin tuh di meet up juga nggak banyak kalanya yang bawa handar, apa bukan nggak bawa, misalnya nggak pasang handar keyboard. Panel biru mantep sih. Iya emang panel di board biru bagus, pas gitu kelihatan karena dia apa majority bluish warnanya. Frog Mini satu board ada 3 gig. Ah, oh 3 gigap yang ini nganggur. Gak apa-apa. Jadi kalau bosen bisa ganti-ganti. Sama emang idealnya apa misalkan board satu ya keycap dua lah gitu. Dua set. Jadi kalau mau dibersihin bisa bisa apa? Bisa pasang yang lainnya. Tiap minggu ganti. Niat banget nih. Tapi kan bentar lagi end of year ya. It should be a lot of discount. Semoga pas apa nanti tanggalnya pada diskon tuh banyak set-set baru yang bermunculan. Soalnya akhir-akhir ini setnya yang lama-lama semua sih. Yang masuk diskon ya, masih set lama. Belum banyak yang baru, terutama di Novel Keys. Ya 70 ada sih sebenarnya ada. 70 tuh bento kalau nggak salah. Eh, iya bento atau ini apa namanya? Yang WOB itu. 90 sebenarnya udah oke sih. Yuri, oh iya Yuri. Bento 50. Set baru nggak mungkin lah kayaknya langsung dihajar sampai under 90 ya. 99 dia udah bagus sih sebenarnya. Jamon. Tuh buat yang punya keyboard merah Jamon. Good deal. Tapi sih kalau personally akhir tahun sampai awal tahun tuh emang apa kebetulan lagi emang suka banget sama apa ya item-item yang warnanya merah ya entah itu keycap atau board case gitu. Tapi kok sekarang-sekarang jadi kayak biasa aja gitu. Wah diskon soalnya banyak yang gak suka. Nggak habis-habis soalnya. Tapi kemarin pun ini ya maksudnya
pas lagi ada diskon tuh paling banyak peminat tuh kalau nggak apa namanya Oblivion, Monokai Material itu udah pasti ini sih laris manis sih kalau kena diskon. Bentori Well Silver. Kaiju tuh dilihat-lihat bagus juga sih. Dracula juga kalau ada kemarin ada di ZF di Toki kalau ngambil. Kita sisa berapa nih? Satu dua. Kolosio tapi Orange Boy. Orange Boy keycap atau keyboard? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halo Sel. Enggak telat. Kaiju cakep di hijau ya, cakep. Apalagi kemarin ada extras ini apa? Bukan extras apa? Yang Matrix itu yang versi Kaiju keren banget nih. Selamat malam, malam, welcome. Ini ada Kaiju di sini. Oh iya, Sel, lu punya Kaiju ya? Ingat. Kaiju tuh kalau nggak salah ada dua ini kan, ada dua dua versi yang Latin sama yang apa? Yang ada subtitle legendnya nggak sih? Numero 4 hilang. Kok bisa? Loncat kali dia. Keycap. Iya keycap bener. Kaiju sub legend only deh. Oh iya ya, sub legend only ya. $100 di hand carry lagi. Nice. Surabaya 110 doang. Good deal sih harga segitu. Dari US gila. US sih kalau sendiri wah PR juga sih. Kalau item-item tuh kalau beli dari US tuh ongkirnya tuh udah bisa ketebak ya antara 40 sampai 60-an. Dekat 60 tergantung itemnya apa. Sakit ya. Iya, belum tax handling segala lupa. Nah, kita pasang keycapnya terakhir deh yang sisanya. Sekarang kita buka saja. Mahalan EU kesini atau US kesini sih tergantung shipping service-nya Sel. Waktu tahun kemarin sempat belanja dari EU juga, dari MKEU, My Keyboard EU itu shippingnya murah sih karena pakai pakai ini pakai apa IMS. Terus taxnya juga nggak terlalu mahal kebetulan waktu itu beli keycap. Cuman kalau untuk
kayak board sih wala wala ganggu. Cuman obot yang kurang bagus. Tapi stok keycapnya yang dari Obols tuh rata-rata banyak ya kalau melihat. Soalnya DMG belum belum keluar DMG. Maksudnya belum banyak dirilis in stock. Overall, katanya one of the best EU vendors is someone. Oh, belum pernah belanja di Bolt sih. Kebetulan Black Sima. Tapi emang Obol tuh bagus sih. Bukan bagus apa namanya, lengkap dia punya. Paling jarang diskon. Iya. Bukan jarang sih, malah kayak belum pernah denger nih Obol ngasih diskon. Kayaknya ya. Correct me if I'm wrong. Itu MKU masalah lagi katanya. Makanya pas lagi diskon. Oh iya. Katanya sih banyak yang bilang gitu, cuman terakhir sih oke-oke aja sih. Cuman memang dari experience sih pernah delay dia tuh. Tapi memang apa ya? Emang balas emailnya agak lama sih. Tapi kalau di kontak orang MKEU di Discordnya sih dia cepat balasnya. Game aja 5 euro. Euro ke dolar berapa tuh? Basically 55 sih mantap sih. Cuman kalau diskonnya scam ya ngeri juga. Wait, kita amanin dulu topcastnya. Lampu gue mau roboh. Dixie Chick. Kalian ngerasa nggak sih, maksudnya akhir-akhir ini kalau pada mau beli dari vendor luar gitu agak ngeri-ngeri gimana gitu. Terlepas nggak semua vendor sih, cuman kayak kalau belanja-belanja dari luar tuh impor tuh kayak timingnya tuh kayak kurang enak gitu sekarang-sekarang. Karena ngeri-ngeri, kalau aku sih jujur apa ya, agak-agak serem di ini sih karena banyak berita scamming gitu. Jadi mungkin lebih pilih-pilih juga ya. Yang udah pasti-pasti aja, yes betul, yang udah pasti aja. Oke. Langsung coba ini aja, nggak usah dicopot. Testing up pin atas. Nah, wait, kenapa ini? Eh, kok kena time out? Wajah disebut keburu males duluan. Oh, lu ada item juga Sal yang mandek Sal.
Oh iya, padahal nggak gua set loh mikrofon. Kadang-kadang suka random juga sih ini si apa namanya si chatbotnya nih. Jarang gua setting-setting. I had Bacuk Indo. Udah ada yang pernah ngalamin gak sih apa namanya beli item dari luar tapi nggak kena pajak? Pengen sih. So far gue join hobi ini pernah ngalamin 2 kali sih dan ya udah itu terakhir nggak ada lagi. 2 kali. Itemnya item mahal lagi. Iya yes, gitu. Paling sekarang sekarang. Kalau keycap sih udah kayak udah males ya kalau ambil sendiri ya. Dengan kita ikut lokal GB bareng-bareng. Sweet is down. Toki Toki yes. Toki as always udah paling bener Toki sih. Pokoknya kalau udah ada Switch yang rilis di apa namanya? Wait, yang udah ada rilis di NK, eh, udah nggak usah ini ya, nggak usah beli yang lain ya. Ih, Y-nya nggak jalan boy. Cakep sih ini. Wait. Caps. Oh ini jadi mute. Skip. Oke, all keys work kecuali si Y ya. Y keysnya something wrong. Kita coba lihat. Wait, be right back. Gue pengen pipis. Sebentar ya. Sebentar. I'm back. Wait. Y keys bermasalah. QWERTY. Kayaknya sih ini apa namanya si F1 yang plat V3 spacebar emang kurang ya.
Plate belum pernah coba sih. Yang V3 tuh yang tipis bukan ya kan? Kayak getar gitu. Tapi F1 emang rada getar sih yang F1. Kecuali F2 nggak tahu tuh. F2 kayaknya agak sedikit. Dari yang apa personally punya F1 sih bilangnya kalau F2 tuh suaranya nggak sebagus F1 sih. Iya. Sebenarnya malah lebih bagus suara F1 ya, cuman kalau secara estetik gue sih personally lebih suka F2 sih. Oh ini agak kendor si ininya. Agak loose. Kita benerin. Gak enak ya pakai tweezer ini. Kita ganti. Fun Quiz yang 65. Fun Quiz. Emang ada update-nya Fun Quiz sekarang ya? Fun Quiz udah lama banget nggak di ini sih sama yang mirip Salvation. Oke, custom. Sayang banget ya si Fun Quiz nih pas dia lagi mau di apa namanya di remake, bukan remake ya, dia kan baru prototype waktu itu, cuman ada kasus QC-nya F1 jadinya keham apa pending sampai sekarang nggak tahu. Oke, it's done. Mirip Salvation. Salvation malah ini ya in stock ya sekarang ya. Salvation in stock and discount. Nah, jalan lagi kan Y-nya. Oke, sudah normal. Sebenarnya Salvation tuh buat tipikal mountingnya tuh agak ini ya apa namanya, agak gimana ya, agak kurang pas ya karena dia kan dia masih pakai Tremon tapi belum belum mengadopsi apa DB atau daughterboard di mounting yang bisa dibilang mungkin agak sedikit flex ya dengan sistem mounting. Alhasil ya mungkin jadi kasusnya kayak mirip-mirip tofu gitu, dia di USB-nya itu bisa mentok juga, terutama kalau pakai plate yang materialnya agak flex. Okay, let we bring the top case. Top case.
kalian kalau build keyboard 75%, usahain kalau mau pasang keycap, ini apa, F row-nya di skip aja ya terakhir ya. Soalnya agak susah nanti pasangnya. Cek cek. Oh, kirain mic gua mati. Oke, now the screw. Sebenarnya ada channeling buat kabel GST-nya, nggak ada sih, dia langsung begini aja, nggak ada channeling, langsung ae. Ini beda screw, ini screw BB kayaknya. Ini bukan, ini bukan, bukan. Kita butuh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ini 4, 5. Yes. Bisa jadi pas di bagian weight-nya ya. Jadi dibikin apa? Rata. Oh ya, selalu kan ngerender si Type 65 itu ya. Lo dikasih tahu kisi-kisi internalnya nggak by the way? Kaiju Project. Kalau dikasih tahu kisi-kisi internalnya, bisikin soal. Kemarin gue ngobrol sama si Adia sih, dia masih belum belum banyak ini sih cerita soal internalnya sih. Cakep banget itu board. Board. Yes, that's true, that's true. Kemarin sih waktu pas di meetup, pas nyobain proto yang apa gasket mountnya, look promising sih, look promising. Itu dari yang lain udah dapat izin Veron Publishing dari, mantap, mantap sel, semangat. Gue masih penasaran ininya sih, memang internalnya tuh apa aja yang dirubah gitu. Soalnya kalau udah reveal internal udah pasti bisa sedikit apa tahu si sistem gasketnya tuh kayak gimana. Entah itu gasket apa top mount. Gue kira tuh udah fix bakal gasket ya, cuman kemarin pas ketemu Adia terus ngobrol-ngobrol, seingat gue sih dia bilang masih masih belum nentuin mau pakai apa. Cuman sih gasketnya sih sepintas kemarin pas coba sih asik banget sih. Jadi lebih buat new Matrix board. Tapi Matrix 8X V3 itu bagus loh, itu keyboard bagus loh, asli. Asal pakai gasket mount ya, jangan pakai top mount. Top mountnya kayaknya agak kurang. Kalau gasketnya oke lah ya. Tinggal pinter-pinter milih ini apa, config. Nice. Minimal harus ada badge. Memang Matrix tuh kalau nggak pakai badge ya bukan Matrix. Ada nggak sih buat Matrix yang nggak pakai badge? Ya, Matrix tuh kalau pakai badge tuh udah kayak apa ya? Udah kayak sayur dan garam gitu saling melengkapi.
tinggal kita pasang saja. Pluk. 8xv itu defaultnya nggak ada kan ya? Defaultnya ada yang belakang tuh. Tapi cuma sebiji. Harusnya ada sih ini kalau ngelihat dari gambarnya. Badge-nya kan? Lagi ngomongin badge. Tapi defaultnya kan udah dikasih harusnya. Cuman kalau mau tampilan yang lain nah baru. Malah harusnya Matrix itu pelopor keyboard pakai badge. 2.4 OG sama tuh ada dua-duanya. Yes. 2.0 OG juga the best itu sih. One of the best Matrix board. Ya itu warnanya tuh itu agak langka sih ya. Kayak Matrix yang warna tuh apa 2.0-nya punya Sarah itu agak kayak belum pernah lihat deh yang sama gitu. Itu agak susah sih warnanya. Bukan agak susah, maksudnya agak jarang. Oh, list juga dia punya. List Leo ya. Mantap. Keren banget tuh warnanya tuh. Jujur sih gara-gara boardnya Matrix itu gue jadi beli apa jadi kepincut apa sama Metropolis sih. Nah nggak tahu tuh kalau punyanya Landa. Yang ada engrave Hangulnya. Mungkin dari Group by China mungkin dapat. Cuman berburu yang kayak gitu kan nggak gampang juga sebenarnya. One point two. Dulu masih dengar-dengar cerita tuh pernah diklon. Gak ada dokumennya sama sekali. Bisa jadi sih. Kayak gue juga pernah denger deh salah. Cuman apa ya? Karena Matrix ini kan emang dari sana ya, dari China dan emang kayak komunitasnya juga kuat gitu ya. Kayaknya kalaupun ada yang ngeklon juga apa ya? Mungkin digerebek kali ya sama orang sana. Mungkin ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tapi kayak nge-cloning keyboard gitu ya gimana ya?
Kalau gue sih dari perspektif orang yang clone-nya tuh maksudnya niat banget ya sampai dia harus nge-cloning keyboard gitu. Maksudnya kalau emang dia bisa jago nge-cloning kenapa nggak bikin sendiri aja gitu dengan board yang berbeda. Tutorial. Yes. Cuman ya apa ya kalau boleh bahas sedikit sih, kalaupun niru gitu ya itu bener-bener kayak fotokopi gitu. Sampai ke back-backnya bungkusnya juga sama dia ditiru sih itu parah sih. Cloningnya aja udah gimana ya ngelihatnya kalau di komunitas tuh. Apalagi nih di cloning tuh sampai bungkus-bungkusnya juga sama dia di cloning gitu. Nah, justru itu kalau dia bisa bikin sendiri kan malah lebih bagus ya. Maksudnya nge-cloning keyboard tuh nggak gampang loh, apalagi dia kayak nembak gitu. Kalau dia emang nggak punya blueprintnya ya. Libra, gue karena pernah denger Tiamo V2. Kalau Libra gue pernah denger sih salah. Caps locknya nyala dong. Bentar. Gue nggak punya caps lock. Wah, Tiamo mah niru ini banget ya, Matrix OG banget ya. Gila, 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 gila. Tapi terlepas kontroversinya dia nge-cloning itu ya, beberapa keyboardnya Kalam sih kalau gua pernah denger di YouTube ya, di typing testnya, surprisingly soundnya not that bad sih. Tiamo sama dengan Jen kali, ya gitu. Matrix ini Matrix OG yang ada ininya. Oh, backnya. Di foto nggak nemu backnya. Oh, gabungan satu dua sama Jen. Oh, mungkin backnya dia desainnya Jen ya. Berfusion. Tapi kalau ngelihat dari atas memang nggak kelihat, nggak tahu sih. Harus emang lihat dari berbagai angle. Kalau dari atas sih emang Matrix OG sih. Tapi kalau bisa gabung kayak gitu sih gila juga. Whoops. Sini. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini mundur.
Tapi sebenarnya kalau emang bener itu sih, kalau dia emang udah bisa, kalau dia emang bisa bikin clone sebagus itu ya, maksudnya sebagus bukan berarti gua mendukung ya, ya udah mendingan dia bikin sendiri aja gitu ya. Keycap dari titanium, mahal nggak tuh? Tuh kan, maksudnya kayak mereka tuh bisa bikin clone dengan perbandingannya 1 banding 1 gitu ya. Itu kayak apa ya, kayak udah punya semuanya lah, tinggal butuh desainer aja kayak. Hire desainer apa susahnya sih, mesin udah ada, alat-alat udah ada, daripada dia apa bikin cloning kan. By the way, warnanya cakep banget sih ini. Tat 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 tat. Never know. Yaps. Lewat lewat bos. Top case-nya rada ungu gitu ya. Eh, top case-nya ini lavender sih warnanya. Tapi emang blend banget sih sama ini, sama keycapnya. Katakana. Yep, klik F5. Should be not here. Home and that's down, that's up. Pas. Nice. Nice, nice, nice. Oke, langsung saja kita typing test ya. Semoga kelihatan jelas warnanya. Set. Atau kita cerahin lagi dikit kali ya. Terlalu dark. Nah, mantul. Oke, tar. Kita close. Oke guys, kita sudah beres bikin keyboard atau rakit keyboard si Sonet ini. Warnanya lavender, dia mantap banget ya. Pakai keycap GMK Digital Nightmare. Kalau dari sini tuh kelihatan banget kan si ungu-ungu dark purple-nya.
sama legendnya warna cyan atau hijau mungkin ya. Kalau gue sih jujur rada buta warna. Tapi ini bagus banget sih, bagus banget. Entah hijau atau apa kalian sebutnya, tapi ini keren warnanya. Sama accent apa noveltisnya ungu juga. Di kamera warna biasanya nggak terlalu kelihatan dark purple. Iya, emang kayaknya mungkin sedikit ngaruh di lightning juga ya. Tapi mantap nih. Bagus banget sih, cakep. Set profile, nice. Pakai backnya dia e-white, harusnya e-white ya. E-white-nya mod ini ya agak halus ya. Biasanya kan e-white tuh agak sedikit apa namanya, doff feel-nya, tapi ini agak smooth sih. Agak apa ya? Nggak seperti e-white biasanya. Atau mungkin karena udah pemakaian ya. Never know. Oke, ini front not front, back. Center USB-C. Is the back. Aduh. Gue paling lemah sih ini kalau warna putih itu, maksudnya nggak bisa nangkep bagus di kamera. Fitnya kayaknya kalau fitnya warna hitam mungkin bagus ya, karena kalau ini kan dia grey, fitnya lama-lama dia bisa agak butak. Tapi segini masih oke sih. Oke, nice. Kita beresin dulu ya. Ya. Nanti kita typing test pakai rubber fit yang panjang barusan, terus nanti kita coba pasang ini. Nanti kalian bisa komen, kalian lebih suka suara yang mana ya? Dengan rubber fit defaultnya Sonet atau dengan si dot rubber fit ini. Penasaran sih gue juga, belum pernah coba. Here we go. Pasang dulu. Lebih getar pakai bump on. Oh ya, siap. Top. Nah, dia udah otomatis kalau pindah scenes musiknya nggak masuk. Si stepnya jadi nggak di tading apa tuning maksudnya? Oh, suaranya rada tuning. Not sure. Let me see. Okay. It's clear. Mau pindah. Okay, so here we go. Mod Sonnet with Durock Lupin and then Eluplate, no foam. For the config is isotope or isolation top mount. Too short. Try 30 seconds.
Mantep, mantep. Thank you, thank you, thank you. Nice ya. Nah ini Mitch, sebenarnya waktu pas kemarinan tuh sempat testing juga nih. Kita pakai Duloc Lupin. Emang dia suaranya enak. Dia apa? Clack. Cuman kebetulan di sini itu clacknya nggak sekeras kemarin ya. Oh si switchnya stok. No loop. Duloc Lupin kayaknya nggak perlu di looping ya. Cuman paling springnya doang kalau kalian niat mau ngelup si switchnya, springnya doang. Yes, yes, nice. Biasalah springnya JWK lah, begitulah, jangan diandalkan ya. Jadi ya if you decide to pick this switch, kalau nggak swap spring ini aja apa, dia lupa aja springnya doang, udah cukup. Oh tapi cempreng juga lah top outnya. Iya karena apa namanya? Karena si springnya sih. Soalnya gue pernah nyobain ngelup si springnya, cemprengnya hilang karena dari spring. Gue udah pernah coba A/B testing antara stok sama ini. Emang dia perlu ini aja lah, di loop aja. Better sih swap spring sih kalau mau sih, udah oke. Dan tara final third kita coba ini si fitnya, moddingan ringan ya. Ini kalau kalian mau tahu A/B testingnya paling nanti di recordnya di coba gua cut ya buat apa? Buat ngebedain suara antara pakai fit yang default sama yang pakai si ini. Pasang di mana nih? Ujung kali ya. Bentar. Gue inget-inget dulu suara default ininya ya. Oke, ini barangkali kalian pengen ini juga. Ketinggalan barusan nih. Did I miss the sound test? Yes, maybe. Kemana Bill? Oke, ini tes typing random aja sebelum kita pasang si bump on si apa rubbernya. Habis makan. Oke. Ini suara randomnya aja ya. Biar gue juga bisa sedikit mengingat karena agak susah mau A/B testing kalau nggak ada dua keyboard yang similar. Kalau di compare sama apa namanya si Neon itu high pitch-nya lebih round ya. Kalau ini tuh si high pitch-nya tuh memang agak apa ya bisa bahasa kitanya tuh agak sedikit cempreng sedikit ya. Tapi itu kayaknya mostly dari si springnya sih, default spring gitu. Tapi ya alternatif buat yang pengen apa pakai neon tapi agak susah nyari stoknya, Lupin nih lumayan ya. Gue nggak mau bilang ini sama percis karena takutnya banyak pendapat lain ya. Cuman ini almost similar lah gue bilang ya. Kalau sama percis sih kayaknya enggak ya. Cuman almost similar. Nah sekarang kita cobain pakai bump on. Di sini nih. Sini. Sini.
Di ujung dapat nggak? Sebentar, sebentar. Wait a minute. Oh, masih dapat ternyata. Pakai di ujung aja deh. Lepas. Masih dapat ya di ujung ini. Biar lebih rata. SWK Outfa, susah banget spellingnya. Oh, berarti kalau recolor sih ya harusnya overall sama sih. Oke, kalian tadi moga aja masih inget ya suaranya pakai bump on default, terus kita ini udah tambah bump on lagi rubber fit default, kita udah tambah pakai model bump on. Kita lihat ya. We will see the sound. Gini dulu aja deh. Kita random typing. Oke. Kerasa nggak ada bedanya? Betul sekali. Betul, betul, betul. Dia ini ya si tone-nya dia jadi lebih tinggi, tone suaranya tuh jadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, coba kita typing deh ya, biar lebih proper. How? The Rock Lupin berasa kayak TTC Wild. Jujur lupa sih TTC Wild, tapi gue udah pernah coba. TTC Wild juga dia high pitch. Cuman kalau gak salah waktu itu pasang di F1 deh, ada yang pakai di F1 TTC Wild. Emang high pitchnya mungkin mirip-mirip ya kayak gini ya, tipikalnya nggak high pitch clack yang terlalu bulat ya, emang agak sedikit cempreng sedikit itu. Gimana, kalian lebih suka yang pakai suara pakai bump on atau yang default rubber biasa? Kalau saya sih setelah dicoba-coba, dua-duanya enak ya. Cuman yang setelah kita modding pakai bump on itu dia jadi nambah sedikit, nambah high pitch gitu. Begitu. Tapi dua-duanya sih overall enak sih. Nggak ada yang gimana. Yes, pakai si bump on.
Bump on ya. Oke. Dan kebetulan si bump on itu posisinya ini ya, maksudnya ada ruangnya pas gitu kayak di pojokan sini, masih dekat-dekat nih. Jadi dia menopangnya ya lumayan lah, kayak buruk. Di sini juga ada tempat. Jadi barangkali kalian yang punya Sonet pengen niru masang bump on ini bisa di sini nih. Jadi posisinya emang benar-benar apa di pinggirannya lah bisa dibilang ya, near to the default. Dan ini sebenarnya ini juga ya nutupin si bump on aslinya loh, rubber fit aslinya. Nah, gue harus deketin pelan-pelan. Nah, ini kan si bump onnya nih. Nah, ini fitnya nih. Nah, ini si bump onnya nih. Bump on tuh kan dia nambah permukaan lagi. Tuh, jauh kan tuh ini bawaan. Nah, ini si bump on. Yes, betul. Ada beda. Kebetulan kalau di Sonet ini beda ya, dan langsung bisa notice suaranya begitu apa? Begitu si bump onnya dipasang versus defaultnya. Nah, kalau keyboard lain nggak tahu tuh. Harusnya sih iya juga sih, ngaruh juga. Selama si bump onnya emang dia punya cukup space buat ngangkat apa namanya bottom surface-nya nggak terlalu nempel sama deskmat. Begitu. Nice Sonet. Dan ini juga kita pakai ini ya, double deskmat nih. Cuman dua tapi. Stop om. Yes. Enak. Kita kayaknya kemarin sempat build beberapa Sonet juga. Kayaknya ini yang config yang lumayan dapat sih ini. Dan nggak pakai modding yang aneh-aneh, kita cuma nambah bump on doang, nggak pakai apa namanya, tidak pakai force break, pakai apapun. But ya, yang Allah buat lebih bagus berasa agak sih. Betul Rian, betul. Alu bottom case, yes, lebih bagus dari brass. Kalau terakhir kan lu nonton ya yang Sonet gue build pakai brass bottom itu agak kurang emang. Iya, iya. Waktu itu kan kita config-nya tuh alu plate, terus brass bottom sama brass internal brass weight. Yang kemarin harus coba pakai Bakmun sih. Lebih ini dong, lebih cempreng dong. Itu agak-agak ini sih, agak apa ya, config-nya mungkin harus agak diganti kali ya. Mungkin kalau full brass, plate, full brass bottomnya Sonet, kalau kalian pakai Sonet yang config full brass bottom dan weight-nya, mungkin coba pakai switch yang apa medium to low aja ya si karakter suaranya. Jangan coba-coba pakai switch yang high pitch lah. Suaranya nanti jadi ini kayak kaleng kongguan tau kalau lebaran. Saya nggak semua keyboard yang full brass bottom itu suaranya enak ya, lebih enak ya. Jadi tergantung strukturnya juga. Bisa jadi bragging rights board. Overall nice. Warnanya juga cakep banget sih ini. Sonet dan Digital Nightmare. Nice pair. Nice pairing. Tambah si apa? Namanya nih si jidatnya ini, accent top case-nya.
Kayak di antara semua lini keyboardnya mode ini, Sonet nih yang apa ya? Mungkin ya, gue cuma nebak doang ya. Kayaknya yang salesnya lumayan besar sih Sonet. Sampai dia dia terakhir ini aja masih ngeran sampai berapa kali nih ekstrasnya. Masih banyak yang doyan. Bisa tenggelam tuh fitnya kalau bersama teman. Bisa jadi. Bisa. Tapi kan gampang, tinggal ganti baru aja. Tapi jauh banget sih. Dia setenggelam-tenggelamnya juga nggak akan apa ya, nggak akan ngejar sampai yang defaultnya sih. Tuh kayak uh, jauh banget kan. Ini yang fit bawaan, ini bump on. Kalian mau lihat fit yang udah apa buntet di sini. Ini juga kan pakai rubber fit biasa, tapi karena udah lama ya pemakaian tuh dia jadi flat bottomnya nih. Jadi tar gue berdiri dulu. Nah, tuh dia udah agak flat. Coba kita pakai ini ya, contoh ya yang masih baru ya. Tempel sebelah-sebelahan. Ada tuh. Kalau yang baru itu sedikit lebih mancung gitu. Masih ada ininya, masih ada ujungnya. Kalau yang ini tuh udah agak lama, jadi dari rada flat gitu. Padahal ini keyboard plastik. Tapi gampang lah. Maksudnya kalau kalian mau cari penggantinya pun gampang. Cuman ya rubber fit kayak gini nggak perlu ini juga sih. Kalaupun misalkan hilang atau lepas pun spare-nya gampang dicari. Yang di sisi lightku juga gap. Iya. Ya apalagi apa keyboard alu itu udah pasti gepeng ya. Dipakein semua fit ya. Rubbery fit. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan di eh, overall community udah banyak yang mention kalau si desain rubber fit yang model panjang ini agak bikin suara keyboard apa ya kurang kurang dapat lah ya, harusnya maker-maker selanjutnya untuk desain fitnya itu dirubah kali ya, jadi ke model yang standar aja. Kalaupun misalkan ada yang punya pandangan bikin keyboard kurang aesthetic sih, kalau gue pribadi sih jujur nggak terlalu peduli ya untuk rubber fit tuh mau bentuknya apa estetik atau gimana, yang penting suara keyboardnya enak aja. Sebenarnya yang bulat juga apa ya, maksudnya rubber fit nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bikin, kalau buat gue sih nggak terlalu ini ke estetik ya. Mungkin kalau estetik itu lebih ke desain back, engraving, gitu. Itu lebih lebih apa ya, lebih nilai estetiknya lebih tinggi timbang fit sih. Nah, makanya Type 60 yang baru itu fitnya kan diganti tuh yang kemarin Hansel bikin tuh, yang SL tuh. Tapi nggak tahu kalau yang alunya modelnya bakal sama kayak gitu nggak. Dan suaranya kan emang terbukti lebih bagus kan. Itu kalau nggak salah yang Proto lama. Ah, yang SL baru deh. Yang lama bukannya yang model panjang. Kalau nggak salah yang Type 60 yang lama itu yang panjang, fitnya sama kayak gini. Kalau yang baru tuh dia ini apa, bentukannya hampir mirip, dia nggak panjang lah, cuman agak persegi gitu loh. Mirip-mirip kayak punyanya Monoke, cuman dia lebih tebel.
Yang tapi itu lalu tuh pakai Geon Fit persis. Iya betul, pakai Geon Fit persis emang. Yes, harusnya sih. Memang sudah banyak yang membuktikan ya desain rubber fit itu lumayan pengaruh signifikan ke suara keyboard. Jadi hopefully untuk keyboard-keyboard selanjutnya, keyboard-keyboard baru yang akan datang menggunakan desain rubber fit yang ya yang biasa aja lah. Paling kalau mau ningkatin aesthetic, maybe ya bikin desain back yang lebih apa lebih stand out gitu. Engraving tuh udah paling ini sih, udah paling bikin desain back tuh stand out tuh engraving ketimbang fit lah. Fit sih ya yang standar-standar aja lah. Oke, what time is it? It's 10 o'clock. Seenggaknya backmount jadi hitam deh biar lebih clean. Bisa. Tapi kalau backmount yang model beginian sih sebenarnya ini juga, maksudnya nyarinya nggak susah. Asal tahu apa size-nya aja. Kadang-kadang kan sih backmount ini kalau kita beli aftermarket tuh si size-nya ada yang lebih lebar, ada yang lebih. Biasanya ngitungnya dari ketinggiannya sih. Dia ketinggian berapa, nanti ngaruh berapa mili ketinggian, nanti ngaruh ke lebarnya berapa gitu. Jadi mungkin semakin dia tinggi, lebarnya juga, diameternya itu beda juga sih, setahu yang udah coba. Cuman kalau keyboard sih kayaknya satu ukuran semua sih. Modelnya begini sih, Pak. Modelnya nggak ada yang kayak belum nemu deh yang lebih besar dari ini. Tapi ini nggak tahu. Mids ini ukuran berapa nih, Bang? Ada size-nya harus. Boom on. Dan warnanya juga apa? Clear gini jadi ini ya lebih nyaru ya sama case-nya. Nice. Modifikasi simpel dengan efek yang lumayan signifikan. Pakailah bump on ini. Diameter 8 mm. Oke. Tebelnya di 2,4. Cukup sih untuk ukuran segini. Ini kayaknya harusnya default semua keyboard. Kalau ini nggak tahu sih kalau KBD ini. Ini sih harusnya sama sih standar. Yep, standar nih. Bisa juga nih pakai. Lepas. Cuman kalau di Indo sendiri sih si Bangkon ini gue udah pernah coba beli juga waktu dulu kalau nggak salah. Itu tuh kurang tahu juga ya. Sebenarnya mereknya 3M juga, dia dari 3M. Cuman si adhesifnya tuh atau si lemnya tuh kurang begitu bagus waktu itu yang gue beli tuh. Tapi yang ini sih bagus, ini lemnya sih ini apa dari perekatnya bagus ini. Cuman jadi lebih tinggi buatnya. Oh bisa jadi. Oh iya kita coba ini apa? Kita coba pakai kertas ya, kita testing pakai paper. Wait. Oh. Wait, kita lihat dari samping. Oh iya. Oh, dia floating. Coba bisa difoto nggak ya? Dia nih pakai si fit ini tuh jadi floating loh.
Pantesan dia ngangkat banget. Wah, susah fokus. Ntar ya, gua coba foto dulu. Oh, deket. Nah, nih. Ups. Tuh. Tuh, dia lumayan ngangkat ya. Antara Surface Desmat sama setelah dikasih si bump on ini. Tapi masih oke sih. Maksudnya nggak ganggu ke estetik juga. Yang cari yang nggak terlalu tebel. Cuman memang nih kalau ngelihat dari depan ini misalkan kalian duduk terus ngelihat ke sini sih memang si bagian bawahnya emang agak sedikit ngangkat ya. Kelihatan dari si apa namanya? Ada apa namanya? Ada shadow-nya. Nah, ups, coba nih kita geser dulu ke sini. Nah, ini kan ada shadow-nya nih antara bagian front ke bawah. Tuh, ya ada shadow-nya lumayan. Jadi emang kelihatan floating, agak floating kalau dari depan. Ini bukan ini ya, bukan tinta desmet ya, maksudnya bukan lukisan, tapi ini shadow dari depannya. Begitu. But overall is good. Oh, si kertas. Testing pakai kertas ya. Tuh, kertasnya bisa gua masukin. Tuh, dia bisa masuk nih. Nah, ini benar-benar floating ya, berarti jadi bump on lagi si fit default bawaannya tuh emang benar-benar keangkat dengan si model bump on ini tuh. Ini keyboardnya beneran nggak di apa-apain tuh, nggak ada. Coba bagian depan ya, bagian depan. Bagian depan. Oh, depannya enggak. Depannya masih agak. Mungkin karena ada weight ya, jadi dia sedikit lebih tenggelam depannya. Kalau frontnya dia agak sedikit floating, mungkin karena weightnya tuh kan posisinya di sini. Jadi dia nambah beban. Kalau yang ini sih, tapi dia masih bisa gerak. Cuman mungkin sedikit kerasa ada friction dari si apa? Dari si apa fit defaultnya. Tuh kan masih ada suara. Kalau dari depan tuh emang benar-benar gampang banget. Benar-benar floatingnya tuh. Kalau yang ini tuh harus kayak diangkat dulu, dia masuk. Baru bisa. Tapi masih ada inilah, masih agak tenggelam mungkin ya bagian depannya karena ada faktor apa si weightnya sendiri. Tuh samping samping udah jelas sih kanan kiri. Sip. Ya overall is good. So buat yang punya Sonet di rumah bisa cobain modding yang cukup simpel ini dan murah meriah buat dapat hasil yang cukup signifikan. Gitu guys. Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin sampai segini dulu streaming kita malam ini. So thank you very much for everyone who joined the stream and also for everyone who watching the recording on YouTube. Also, I will post the stream record to YouTube, so you can check it out if you missed the live streaming. Okay, so don't forget to follow my
Twitch channel and Instagram, and also my YouTube channel. And we will see you again on the next time. And yeah, thank you very much. Thank you, Mitsal. Thank you, Rian. Thank you, Bill. Thank you, Hansel. And ya, buat semua yang nggak kesebut, I'm sorry. But thank you very much, and we will see you again on the next time. Bye bye.